Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mai Fitri. Saya adalah guru biologi di SMA Negeri 8 Mandau, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Islam Riau. Pada hari ini, hari Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan menayangkan video PPL dengan materi pencemaran udara, model pembelajaran problem-based learning. Ini saya jadikan sebagai salah satu syarat uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Ketua kelas, pimpin doanya. Baik teman-teman semua, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, mantap. Alhamdulillah. Amin. Oke. Ibu cek dulu kehadiran dari Ibu. Oke, hari ini hari Senin tanggal 4 Maret. Siapa di antara teman kalian yang tidak hadir hari ini? Oke, berarti hadir semua ya. Hadir semua, mantap. 10.5 Ibu acungkan jempol. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu mau tanya dulu, bagaimana perasaan anak Ibu hari ini? Nah, Ibu ada gambarnya nih, bagaimana perasaanmu saat ini? Nah, kalau kalian merasa senang, tunjuk tangan. Pada saat Ibu tanya, siapa yang setuju dengan gambar A? Tunjuk tangan kalau dia senang. Kalau dia tidak senang, ketika Ibu bilang B, dia tunjuk tangan. Sana? Tahu. Nah, siapa yang perasaannya mewakili gambar A? Ibu hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, berarti ada 3 orang. Oh, tunggu tanya dulu. Siapa yang perasaannya sama dengan gambar B hari ini? 1 orang. Kenapa hari ini Rafael kurang semangat, nak? Kenapa? Kenapa kan nggak dengar Ibu dong? Apakah Rafael hari ini demam, sakit? Bisa belajar? Oke, harus semangat ya nak ya. Coba senyum. Coba senyum. Bisa semangat hari ini nak? Oke. Oke, yuk kita doakan supaya Rafael bisa bersemangat hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, nah hari ini Ibu akan membuat kesepakatan kelas dengan anak Ibu. Nah, karena hari ini kita harus pembelajarannya khusus menggunakan HP, dan di sini kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan apa yang akan kita buat? Yang pertama, anak Ibu harus bertanggung jawab dalam penggunaan HP. Nah, kalau Ibu suruh mencari informasi dari HP, berarti yang kalian cari adalah informasi dan tidak menggunakannya dengan hal yang lain.
pertama berarti bertanggung jawab. Yang kedua, kalian harus bisa bekerja sama dengan teman kalian. Oke? Oke. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran biologi kita mengenai pencemaran. Nah, sebelum itu mulai ke pencemaran yang kedua, yaitu pencemaran udara, kita coba ikut tes. Apakah kalian masih ingat pelajaran kita minggu kemarin tentang pencemaran air? Nah, siapa yang mau memberikan pendapatnya atau kesimpulannya tentang pelajaran kita minggu kemarin? Oke, Rupiah. Oke. Ke dalam perairan yang disebabkan oleh sampah industri, sampah pabrik, dan sampah rumah tangga. Menurut kamu, Rupiah, bahayakah pencemaran air? Salah satunya apa? Salah satu bahayanya apa? Penyakit apa itu, Nak? Gatal-gatal. Penyakit apa? DBD. Oke. Menurut Rupiah, cara apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pencemaran air? Dengan mengurangi pembuangan sampah, mengurangi penggunaan cat, dan dengan itu terus tidak membuang. Oke, pintar ya. Kita beri aplaus untuk Rupiah. Tadi setelah itu cek, tadi anak ibu untuk pelajaran sebelumnya sudah mantap sekali. Nah, hari ini kita akan mempelajari pencemaran yang kedua, yaitu tentang pencemaran udara. Nah, supaya anak ibu lebih paham lagi tentang pencemaran udara, yuk kita simak dulu video yang akan ibu tampilkan ini. Oke? Amati, kemudian simpulkan apa sebenarnya yang ada di dalam video tersebut. Oke, bisa? Bisa. Bentar ya. Semangat kecil dari dari pembakaran PLTU Batubara, dari kegiatan konstruksi, dari pembakaran tugas sama, dari kecelakaan hingga sumber lainnya. Nah, dari video tadi, kira-kira informasi dan masalah apa yang kamu bisa temukan dari video tersebut? Siapa yang berani? Oke, Sri. Informasi yang saya dapatkan ini adalah tentang kebersihan udara. Dengan polusi udara itu diakibatkan sebagian besar oleh ulah manusia yang sering menebang pohon, membuang sampah dengan sembarangan, dan juga mengurangi kesadaran manusia untuk menjaga kebersihan udara tersebut. Padahal dengan polusi udara dapat menimbulkan kesehatan yang menurun. Oke, kira-kira apa sih dampak yang pastinya nih ketika kita terhirup udara yang kotor ini? Satu, paru-paru, sesak nafas, lalu juga seperti yang dulu terjadinya polusi udara. Menurut Sri ini secara pribadi, bagaimana sih cara penanggulangan yang tepat untuk pencemaran udara ini? Dengan menanam pohon di sekeliling rumah, itu namanya Dengan regulasi. Oke, mantap sekali jawaban dari Sri. Kita beri aplaus lagi. Nah, dari video ini, berarti kalian kan sudah tahu nih apa materi yang akan kita pelajari hari ini. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang pencemaran udara. Tapi sebaiknya sebelum kita lebih dalam mengetahui tentang pencemaran udara, kalian harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu berharap anak ibu semua dapat menganalisis penyebab dan dampak pencemaran udara. Berarti kalian harus tahu apa sih penyebabnya, apa sih
dampak yang akan ditimbulkannya. Nah, dari penyebab dan dampak, Ibu pengen sekali kalian bisa menciptakan solusi bagaimana mengatasi pencemaran udara. Itu bukan pembelajaran kita hari ini. Nah, apa saja yang akan kita lakukan hari ini? Nah, kegiatan hari ini anak ibu semua akan berdiskusi secara kelompok dengan menggunakan model problem-based learning untuk menganalisis penyebab dan dampak pencemaran udara serta mencari solusi dari pencemaran udara tersebut. Jadi kegiatan hari ini nanti ibu akan kasih sebuah masalah kepada anak ibu semua. Nah, dari masalah tersebut kalian harus bisa menciptakan suatu solusi yang akan bisa kita terapkan. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih, ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, itu kegiatan kita hari ini. Nah, supaya lebih semangat lagi, itu untuk penilaian ibu hari ini. Nah, supaya kalian bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi, ibu kasih bocoran apa saja yang akan ibu nilai dari kegiatan kita hari ini. Nah, kegiatan hari ini akan ibu nilai dalam 3 aspek. Yang pertama, sikap kalian ketika belajar. Nah, bisakah kalian bekerja sama? Bisakah lebih kreatif, berpikir kritis? Nah, itu untuk sikap. Kemudian yang kedua, nanti akan ibu kasih lagi post test. Post test. Nah, untuk apa? Untuk sikap, untuk keterampilan nanti ibu akan ambil dalam ketika kalian berdiskusi dan berpresentasi ke depan. Jadi ada 3 penilaian yang akan ibu ambil. Yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga yang tak kalah penting adalah keterampilan. Oke, mengerti anak ibu? Nanti Bisa kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Nah, tapi sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, ibu akan memberikan pretest kepada anak ibu untuk mengukur kemampuan awal anak ibu. Bisa atau tidak maksudnya nanti. Nah, bagaimana cara kita tes kali ini? Tadi kan di awal sudah ibu bilang hari ini kita akan menggunakan HP. Nah, coba keluarkan HP-nya, kemudian kerjakan tes dari Google Form yang telah ibu kirim ke WA kalian. Nah, waktunya cukup 5 menit. Nah, 5 menit dari sekarang pretest kita mulai. Oke, 5 menitnya sudah habis. Nah, jadi nanti kalian bisa menemukan jawaban dari pretest yang ibu beri tadi. Setelah kita mempelajari lebih lanjut di pelajaran tentang pencemaran udara. Oke, kita lanjut. Nah, coba perhatikan gambar ibu. Oke, sudah diperhatikan anak ibu? Oke. Anak ibu punya kampung halaman? Heru, kampung halamannya di mana Heru? Kalau boleh tahu? Di Bayar. Oke. Nah, tadi kan ibu bertanya punya kampung? Nah, punya kan? Nah, pernah pulang kampung? Pernah. Heru, katanya pernah pulang kampung. Nah, Heru, ketika Heru pulang kampung, bagaimana udara yang Heru rasakan pada saat, atau bagaimana keadaan udara yang Heru rasakan pada saat Heru berada di kampung halaman, yaitu Payakumbuh. Banyak pohon-pohon yang akan ibu suruh, nah di lah.
Pada gambar pertama itu merupakan gambar suasana pada perhubungan. Ya. Terlihat asli karena di daerah tersebut tidak banyak kendaraan, cukup banyak pepohonan dan juga karena wilayah tersebut berada di daerah perhubungan, jadi udaranya lebih dingin dan lebih bersih. Pada gambar kedua itu sepertinya gambar di daerah perkotaan dengan kendaraan, mobil, truk yang mengeluarkan asap kendaraannya, sehingga pada gambar kedua udaranya tidak sebersih asri pada gambar pertama. Oke, kita beri aplaus untuk video. Nah, untuk kembali lagi ilmu pengetahuan analisis tentang pencemaran udara, kali ini kalian akan duduk dalam 4 kelompok. Nah, dikasih waktu 2 menit untuk pindah ke dalam kelompoknya masing-masing. Oke, pindah. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Kita tes lagi semangatnya. Semangat pagi. Oke. Dan nanti di dalam kelompoknya masing-masing akan Ibu berikan LKPD. Oke, Ibu berikan LKPD-nya ya Nak ya. Oke, ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 1. Nah, bagaimana cara anak Ibu mengerjakannya? Mengerjakan LKPD. Nah, sebelum kalian mulai untuk mengerjakan LKPD, baca dulu petunjuk dari penggunaan LKPD. Baru kalian mengerti. Nah, setelah kalian baca petunjuk penggunaan LKPD-nya, kemudian nanti kalian akan menggunakan handphone. Jadi Ibu mengingatkan sekali lagi, bertanggung jawablah dalam penggunaan handphone. Nah, karena di dalam LKPD ini nanti akan menggunakan handphone dalam penggunaan barcode untuk video dan. Nah, untuk diskusi kelompok kali ini, Ibu berikan waktu selama 20 menit. Dan masing-masing kelompok untuk menyelesaikannya boleh bertanya langsung kepada Ibu. Nah, 20 menit dari sekarang. Kelompok 1, ada yang mau ditanyakan? Tentang pengumpulan data ini kami kenapa HP untuk mengumpulkan datanya? Berarti belum baca lagi ya. Coba kita baca dulu petunjuknya. Berarti di sini Sri tulis nama dulu. Kemudian Sri baca. Bisa menggunakan barcode? Tidak usah, coba. Bisa coba. Yang dari artikel baca artikelnya. Dan informasi yang kalian ambil adalah informasi yang ada di dalam video dan di dalam artikel. Ada enggak kelompok yang mengalami kesulitan? Ada enggak kelompok yang mengalami kesulitan? Ada enggak pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada Ibu? Ya, Kalau sama-sama cinta nafas itu bukan salah ya? Sama-sama cinta nafas. dan asma. Nah, kalau asma dia lebih parah daripada sesak nafas.
Nah, kalau asma itu adalah penyakit genetik yang artinya akan diberikan pada keturunannya. Kalau sesak nafas, hanya orang tuanya yang akan diberikan. Sesak nafas itu bisa terjadi karena udara kotor yang dihirupnya. Kemudian kalau si asma itu dia sudah punya potensi sesak nafas adanya kayak lemak pada saluran pernapasannya. Jadi kalau ketika dia kena debu aja, nah penanganannya. Oke, waktu pengertian LKPD sudah selesai. Dan itu berharap keempat kelompok akan tampil mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Nah, siapa dulu yang mau tampil? Oke, kelompok satu. Kelompok satu, kita persilakan. Oke, baik teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan dan mempresentasikan kepada teman-teman semua hasil dari diskusi kami mengenai LKPD dengan tema pencemaran udara. Baik, sebelum kami mempresentasikan kepada teman-teman semua, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama, saya sebagai moderator, nama saya Divio Putra. Nama saya Sila Jadi Rohani Namaban. Nama saya Gilisa Talon Panjaitan. Nama saya Mutia Sari. Nama saya Cislia Panganibuan. Kami akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang hasil diskusi kami yang telah kami kerjakan tadi. Yang pertama kali akan menjelaskan adalah Mutia, yaitu penyebab dari pencemaran udara. Penyebab dari pencemaran udara terjadi karena satu, banyaknya penggunaan kendaraan bermotor. Dua, sampah yang banyak bertumpuk dan bau yang tidak sedap. Tiga, penebangan pohon secara liar tanpa memilih pohon tersebut. 4. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kepedulian terhadap kebersihan lingkungan atau kebersihan. Dampak pencemaran udara. Dampak pencemaran udara antara lain dampak bagi kesehatan. 1. Dapat memicu penyakit paru-paru. 2. Dapat memicu penyakit asma atau gangguan pernapasan. Selanjutnya, meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, gangguan penglihatan, pohonan banyak yang gugur, dapat menyebabkan menipisnya oksigen atau O2, dapat menyebabkan menipisnya lapisan ozon, dapat menyebabkan adanya kanker kulit, dapat mengganggu jarak pandang apabila lagi berkendara, dapat menjadi penyebab utama terjadinya pemanasan global dan dapat membuat perubahan iklim global. Solusi yang bisa kita lakukan untuk mencegah pencemaran udara yaitu 1. Melakukan redemonisasi. Di beberapa daerah sering sekali manusia melakukan penebangan pohon yang mengakibatkan jumlah pohon semakin berkurang. Padahal tanpa kita sadari pencemaran udara terjadi akibat dua manusia yang menebang pohon secara sembarangan. Sehingga untuk mencegah pencemaran udara tersebut, cobalah untuk melakukan reboisasi atau penanaman ruang pepohonan. 2. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor atau pribadi yang mengakibatkan banyaknya penyumbangan asap. 3. Mengurangi pembakaran lahan. 4. Memanfaatkan teknologi ramah lingkungan. Yang 5. Menerapkan kebiasaan 3R, reuse, dan recycle. Dan yang terakhir yaitu mengurangi penggunaan bahan-bahan yang mengandung zat kimia. Kesimpulan berdasarkan data pengamatan yaitu pencemaran udara dan air sebagian besar tanpa disadari diakibatkan oleh ulah manusia sendiri. Contohnya, buang sampah sembarangan, menebang pohon atau pembakaran sehingga terjadinya pencemaran
bukan manusia. Oke, kemudian kesimpulan berdasarkan dari pembuktian. Jadi hasilnya yaitu kita dapat mengetahui dan memahami apa itu pencemaran udara, serta menemukan beberapa solusi dari pencemaran udara yang telah terjadi. Seperti yang sudah kita lihat sekarang, udara kita menjadi tidak bagus, tidak bersih, bahkan kita sulit untuk memandang dengan jauh karena udara sekarang sudah tertutupi oleh asap. Itu adalah bukti dari pencemaran udara yang telah terjadi sekarang. Kemudian kesimpulan dari pemecahan masalah. Kesimpulannya adalah jadi teman-teman semuanya, mari kita terapkan upaya pengurangan pencemaran dengan membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, melakukan reboisasi, dan juga tidak membakar lahan dengan semena-mena. Hal ini kita lakukan untuk mengurangi pencemaran udara dan kita dapat mengembalikan bumi kita menjadi bersih dan sehat kembali. Baik teman-teman semuanya, itulah hasil dari presentasi kami. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Baik, terima kasih Akif dari kelompok 2. Silakan mengajukan pertanyaannya. Saya cukup Rani Anda dari kelompok 2 ingin bertanya. Seperti kelompoknya disajikan tadi, dampak dari pencemaran udara salah satunya tadi kalian menyebutkan mengenai gangguan penglihatan. Lalu yang saya pertanyakan, bagaimana polusi udara dapat mengganggu penglihatan manusia? Terima kasih. Baik, terima kasih dari Akif yang berasal dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari Akif. Bagaimana polusi udara dapat mengganggu penglihatan kita? Jadi polusi udara itu kan merupakan gangguan yang terjadi di udara, seperti kabut asap. Nah, kabut asap ini kan disebabkan dari pembakaran hutan, lahan ataupun dari asap kendaraan bermotor. Nah, asap yang ditimbulkan itulah yang bergabung dengan udara sehingga udara menjadi tidak bersih, sehingga udara yang awalnya jernih kita gampang melihat jadi sulit untuk melihat karena adanya gangguan dari asap tersebut. Nah, lalu bagaimana upaya kita agar terhindar dari gangguan penglihatan akibat pencemaran udara tersebut? Oke, apa yang kita lakukan supaya apa upaya yang akan kita lakukan agar dapat terhindar dari gangguan penglihatan yang disebabkan oleh pencemaran udara tersebut? Oke, baik. Yang kita lakukan adalah kita kembali untuk melakukan reboisasi, melakukan penanaman pohon sehingga udara-udara di sekitar kita menjadi asli dan juga jadi bersih kembali. Kemudian kita tidak sepenuhnya bisa membersihkan udara kembali, tetapi kita hanya bisa menguranginya. Seperti yang bisa kita lakukan yaitu kita bepergian dengan menggunakan kendaraan pribadi. Nah, apabila banyak orang menggunakan kendaraan pribadi untuk melakukan perjalanan, maka itu akan semakin banyak asap yang ditimbulkan dari masing-masing kendaraannya. Tetapi dengan kita mengurangi penggunaan kendaraan itu seperti kita berjalan kaki, menggunakan sepeda, ataupun dengan menggunakan angkutan umum, maka itu dapat mengurangi dari asap yang dihasilkan oleh kendaraan yang kita pakai. Oke, baik, terima kasih kepada Akif yang telah bertanya, dan kami harap dari hasil presentasi kami ini teman-teman semuanya, terutama kami di sini yang menjelaskan, dapat memahami apa itu dampak, solusi, dan penyebab dari pencemaran udara yang telah terjadi. Baik, itu saja presentasi dari kami. Apabila kami ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita persilakan ke tempat. Oke. Dan kelompok 1 sudah menampilkan hasil diskusinya dan mereka sangat mantap sekali. Dan kita berikan aplaus untuk kelompok 1.
Dan 4 kelompok sudah tampil. Keempat kelompok itu sangat bagus, tapi Ibu akan pilih dari 4 kelompok itu yang paling mantap adalah kelompok 1. Oke, kita akan menganalisis dan mengevaluasi dari pekerjaan yang telah kalian lakukan. Nah, yang pertama berarti pencemaran udara adalah masuknya suatu zat ke dalam udara sehingga udara itu tercemar. Nah, zat yang masuk itu bukan dalam jumlah yang sedikit, tapi dalam jumlah yang banyak. Dan itu dia berupa unsur-unsur kimia, contohnya karbon monoksida, karbon dioksida, kemudian monoksida dan zat yang lainnya. Kemudian penyebab dari pencemaran udara itu bisa dari alat transportasi yang digunakan. Yang kedua tadi pabrik-pabrik. Kemudian yang ketiga adalah kebakaran hutan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah asap rokok. Berarti untuk asap rokok itu perlulah kesadaran diri dari rokok agar tidak merokok di tempat-tempat umum. Salah satu dari dampak dari pencemaran udara. Nah, pencemaran udara telah terjadi. Kan tidak mungkin selamanya tidak akan terjadi seperti ini, ya kan? Pasti harus adanya solusi yang tepat untuk mencegah pencemaran udara. Nah, yang tadi apa pencemaran solusi yang pertama sih? Itu yaitu satu melakukan reboisasi. Nah, satu berarti reboisasi. Siapa di antara anak ibu yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Tunjukkan. Siapa yang bisa menyimpulkan GSD? Apa kesimpulan materi kita hari ini? Dari pelajaran yang kita dapat hari ini, kita mengetahui bahwa dampak polusi udara itu sangatlah membawa dampak yang sangat negatif. Dan juga untuk mengatasi polusi udara tersebut supaya tidak berlangsung secara lama, kita harus sama-sama menerapkan kegiatan reboisasi atau penanaman pohon secara ulang di lingkungan sekitar kita supaya udara tersebut dapat menjadi bersih kembali. Oke, terima kasih Sri. Nah, kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu pencemaran adalah masuknya substansi atau zat kimia ke dalam lingkungan sehingga udara tercemar. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya keluarnya suatu zat di alat transportasi, kemudian asap pabrik, kemudian asap rokok dan banyak contoh yang lainnya. Nah, dampaknya yang pastinya dia bisa menyebabkan penyakit bagi tubuh kita. Kemudian dampaknya juga seperti yang kita rasakan pada saat ini, global warming, pemanasan global dan efek rumah kaca. Nah, apa yang harus kita lakukan? Reboisasi, yang pastinya tanam kembali supaya udara segar kembali. Kenapa? Karena tanaman akan mengeluarkan oksigen yang kita perlukan untuk bernafas. Kemudian tidak merokok di tempat umum. Kemudian sebaiknya kita tinggal jauh dari pabrik. Oke, sebelum pembelajaran kita berakhir, pindah dulu kita akan melaksanakan post-test untuk mengukur pemahaman kalian di akhir. Oke, 2 menit. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, di akhir pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan post-test kepada anak ibu semua. Nah, post-test ini cukup 5 menit saja. Nah, sama halnya dengan tes tadi, post-testnya ambil hakimnya masing-masing. Udah siap? Siap. Melalui UPH tadi link Google Form post-test
sudah Ibu kirim. 5 menit dari sekarang. Berakhir sudah waktu proses. Oke? Kita berikan aplaus untuk semuanya. Nah, supaya pembelajaran kita untuk kedepannya lebih bagus lagi, sama halnya dengan apa? Sama halnya dengan post-it dan pretest tadi, di grup WA itu sudah Ibu buatkan Google Form untuk merefleksi bagaimana proses pembelajaran kita hari ini. Nah, coba buka link refleksi pembelajaran kita hari ini. Dan 90 menit sudah waktu kita bersama dalam pembelajaran materi, yaitu materi pencemaran udara. Nah, kira-kira anak ibu senang? Kita coba lagi semangatnya. Oke, semangat lagi. Oke, terima kasih. Nah, sebelum Ibu akhiri pelajaran hari ini, supaya menambah lagi wawasan kalian tentang pencemaran udara, ada tugas yang akan Ibu berikan kepada kalian. Kali ini kan kalian sudah dapat ilmu tuh tentang pencemaran udara. Nah, tugasnya carilah solusi tentang pencemaran udara. Paling tidak 3 solusi. Nah, boleh kalian buat dalam bentuk video, boleh kalian buat dalam bentuk gambar, boleh kalian buat dalam bentuk artikel, atau boleh kalian buat dalam bentuk wawancara. Jadi tugasnya buatlah 5 cara atau 3 cara bagaimana cara mengatasi pencemaran udara. Boleh dalam bentuk video, artikel, wawancara, dan karya tulis ilmiah. Bisa mengerti anak-anak? Kita akhiri pelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Baik teman-teman semuanya, kita telah selesai melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Maka untuk itu mari kita kembali berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum.